Seorang istri pekerja keras dituntut secara sepihak oleh ibu mertua dan suami penganggurannya untuk membelikan mobil listrik seharga 4 miliar rupiah sebagai hadiah pernikahan adik iparnya. Ia membalas paksaan tersebut di hari pernikahan dengan mengirimkan sebelum ceritanya dimulai. Untuk yang belum subscribe channel Sahabat Cerita, Mami boleh dong di-subscribe dan yang sudah jangan lupa absen di kolom komentar. Terima kasih. Bianca duduk diam di kursi sudut ruang makan besar itu. Udara di dalam ruangan terasa panas meskipun pendingin ruangan sudah dinyalakan pada suhu terendah. Suara tawa dan obrolan puluhan anggota keluarga besar Farhan memenuhi setiap sudut rumah. Hari itu adalah hari Minggu. Seharusnya Bianca bisa beristirahat di kamar setelah bekerja keras dari hari Senin sampai Sabtu untuk menghidupi keluarga ini. Namun Ibu Darmi sengaja mengadakan acara kumpul keluarga besar untuk membahas persiapan pernikahan Tommy. Tommy adalah adik kandung Farhan. Berbagai macam makanan disajikan di atas meja panjang. Ada rendang daging sapi, sate ayam, sop buntut, ayam goreng mentega, dan berbagai hidangan pencuci mulut. Semua makanan mahal itu dibeli menggunakan uang gaji Bianca. Farhan tidak memiliki pekerjaan sama sekali sejak 3 tahun lalu. Ia menghabiskan hari-harinya hanya untuk tidur sampai siang, menonton televisi di ruang tengah, dan berkumpul bersama teman-temannya di pos ronda sampai pagi. Semua tagihan rumah tangga, biaya listrik, biaya air, cicilan kendaraan, hingga biaya makan sehari-hari ditanggung sepenuhnya oleh Bianca. Ibu Darmi berdiri dari tempat duduknya di ujung meja. Wanita tua itu mengenakan perhiasan emas yang sangat besar di leher dan kedua pergelangan tangannya. Ia mengetuk gelas kacanya dengan sendok makan untuk meminta perhatian semua orang yang hadir. Suara obrolan perlahan mereda. Semua pasang mata dari para paman, bibi, dan sepupu kini tertuju pada Ibu Darmi. Perhatian semuanya, ucap Ibu Darmi dengan suara lantang. Terima kasih sudah datang hari ini. Seperti yang kalian semua tahu, anak bungsuku Tommy akan segera menikah dengan Fiona bulan depan. Aku ingin pernikahan ini menjadi pernikahan termewah di kota ini. Keluarga kita adalah keluarga terpandang. Kita harus menunjukkan kekayaan kita kepada keluarga Fiona. Beberapa kerabat bertepuk tangan. Tommy yang duduk di sebelah Fiona tampak tersenyum lebar dan membusungkan dadanya dengan bangga. Fiona sendiri hanya tersenyum sambil membenarkan letak rambutnya. Bianca hanya diam memperhatikan tingkah laku mereka semua. Ia tahu betul siapa yang diharapkan untuk membiayai rencana besar Ibu Darmi tersebut. Ibu Darmi kembali melanjutkan pembicaraannya. Kali ini tatapan matanya tertuju lurus ke arah Bianca yang duduk di ujung lain meja. Tatapan itu tajam dan penuh dengan tuntutan pasti. Pernikahan yang mewah tentu membutuhkan uang yang sangat banyak, lanjut Ibu Darmi. Aku sudah mengatur semuanya. Sewa gedung pertemuan terbesar, catering untuk 2.000 tamu, dekorasi bunga impor, semuanya sudah dipesan. Tapi ada satu hal penting yang masih kurang. Hadiah pernikahan untuk sepasang pengantin baru ini. Ibu Darmi berjalan perlahan mendekati tempat duduk Bianca. Suasana ruangan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Semua kerabat kini ikut menoleh dan menatap Bianca. Besok mobil pengantinnya kamu yang beli ya, ucap Ibu Darmi dengan nada tegas dan memaksa. Ia tidak sedang meminta tolong, ia sedang memberikan perintah mutlak yang tidak boleh ditolak sama sekali. Cuma 4 miliar. Mobil listrik keluaran terbaru. Fiona sudah lama menginginkan mobil itu untuk kendaraan sehari-harinya setelah menikah nanti. Ruangan itu mendadak hening tanpa suara. Angka 4 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Bianca merasakan perutnya mual mendengar tuntutan yang sama sekali tidak masuk akal tersebut. 4 miliar hanya untuk sebuah hadiah pernikahan adik ipar. Sementara dirinya sendiri harus pergi bekerja setiap pagi menembus kemacetan jalan raya untuk memastikan keluarga ini bisa makan 3 kali sehari. Bianca belum sempat membuka mulut untuk menjawab. Farhan tiba-tiba ikut campur. Suaminya itu berdiri dari kursinya dan menatap Bianca dengan raut wajah marah. Kamu dengar apa kata ibu? Bentak Farhan di hadapan semua kerabatnya. Suaranya menggema dengan keras di ruangan tersebut. Ini untuk harga diri keluarga kita. Kamu kan istriku. Sudah, kewajiban kamu untuk menjaga nama baik keluarga suamimu di mata orang lain. Gaji kamu besar, posisi kamu manajer di perusahaan besar. Masa beli mobil 4 miliar saja kamu keberatan? Bianca menatap lurus ke arah Farhan. Suaminya itu benar-benar tidak memiliki rasa malu.
Farhan tidak pernah memberikan uang belanja sepeser pun sejak 3 tahun lalu. Kini laki-laki itu berani membentaknya di depan umum dan memaksanya mengeluarkan uang 4 miliar dari tabungan hasil kerja kerasnya sendiri. Iya, Bianca, sahut salah satu kerabat dari ujung meja. Kamu jangan pelit-pelit sama keluarga suami. Lagi pula ini untuk kebahagiaan Tommy. Kamu kan kakak ipar yang paling banyak uang di keluarga ini. Tuntutan dari berbagai arah mulai bermunculan satu persatu. Kerabat yang lain ikut mengangguk, setuju dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyudutkan Bianca. Mereka semua bertingkah, seolah uang 4 miliar itu sangat mudah didapatkan. Ibu Darmi menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ia menatap Bianca dengan dagu terangkat tinggi. Pokoknya ibu tidak mau mendengar alasan apapun, tegas Ibu Darmi. Minggu depan, mobil itu harus sudah ada di garasi rumah ini. Ibu sudah terlanjur bicara ke keluarga Fiona kalau kita akan memberikan hadiah mobil listrik mahal itu di hari pernikahan. Kamu mau menaruh wajah ibu di mana kalau sampai mobil itu tidak terbukti ada? Farhan kembali menambahkan tekanan kepada istrinya. Ia berjalan mendekati Bianca dan menunjuk tepat di depan wajah istrinya. Kamu jangan sampai membuat malu keluarga ini, Bianca, ucap Farhan dengan nada suara yang mengancam. Kalau kamu berani menolak perintah ibu, aku tidak akan tinggal diam. Uang kamu itu uang aku juga, itu uang keluarga ini. Kamu tidak memiliki hak untuk menahan uang itu dari keluargaku. Kamu harus ingat, Bianca, tambah Farhan sambil berkacak pinggang. Kalau bukan karena aku yang mau menikahi kamu dulu, kamu tidak akan menjadi bagian dari keluarga terhormat ini. Jadi, sudah sepantasnya kamu membalas budi. Jangan berani-berani membuat ibuku kecewa. Beli mobil itu besok pagi juga. Bayar tunai. Jangan pakai cicilan, karena itu akan membuat kita terlihat miskin di mata keluarga Fiona. Ibu Darmi mengangguk mendengar ucapan anak sulungnya itu. Ia merasa mendapat dukungan penuh. Ia memandang berkeliling ke arah tamu yang hadir untuk memastikan semua orang melihat bagaimana ia berhasil mengendalikan menantu perempuannya yang kaya raya itu. Nah, kalian semua dengar sendiri kan? Ucap Ibu Darmi kepada para paman dan bibi. Anakku Farhan memang tegas. Dia tahu bagaimana cara mendidik istrinya agar patuh kepada mertua. Aku pastikan di hari pernikahan nanti kunci mobil listrik seharga 4 miliar itu akan kuserahkan langsung ke tangan Fiona di atas panggung pelaminan. Tommy langsung bertepuk tangan kegirangan. Ia merangkul bahu Fiona dengan sangat erat. Fiona tersipu malu sambil mengucapkan terima kasih kepada Ibu Darmi dan Farhan. Fiona sama sekali tidak menoleh atau mengucapkan terima kasih kepada Bianca yang merupakan sasaran pemerasan tersebut. Kalimat Farhan barusan adalah puncak dari segala hal yang salah. Bianca merasa udara di sekitarnya menjadi semakin panas. Ia menatap satu persatu wajah orang-orang yang ada di ruangan tersebut. Wajah Ibu Darmi yang sangat sombong, wajah Tommy yang menuntut hak yang bukan miliknya, wajah Fiona yang penuh harapan atas barang mewah gratis, dan wajah Farhan yang penuh kemarahan serta rasa paling berkuasa. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang memikirkan perasaan atau kondisi fisik Bianca. Mereka hanya melihat Bianca sebagai sumber uang yang bisa diperas, kapan saja mereka mau. Selama ini Bianca selalu diam dan menuruti kemauan mereka demi menjaga nama baik keluarga dan menghindari keributan. Ia selalu berpikir suatu hari nanti Farhan akan sadar dan mulai mencari pekerjaan untuk membantu beban hidupnya. Namun hari ini, semua pikiran positif itu hilang tak berbekas. Tuntutan 4 miliar ini menyadarkan Bianca secara penuh. Ia berada di tengah orang-orang yang tidak akan pernah berhenti mengambil hartanya sampai ia jatuh miskin. Mereka tidak memiliki empati sedikit pun terhadap kelelahannya, bekerja setiap hari. Semua perlakuan tidak adil ini terekam jelas di dalam ingatan Bianca. Ia mencatat setiap wajah yang menertawakannya dan setiap mulut yang menyudutkannya. Hari ini Bianca menarik napas dalam-dalam. Ia merapikan letak kemeja kerjanya. Ia tahu berdebat di tempat ini adalah tindakan yang sia-sia. Mereka berjumlah banyak dan semuanya berpihak pada Ibu Darmi. Bianca hanya sendirian. Jika ia marah-marah sekarang, ia hanya akan dituduh sebagai istri yang durhaka dan tidak menghormati keluarga suami. Pikiran Bianca mulai bekerja sangat cepat. Ia harus menyusun rencana yang sempurna. Ia mengingat seluruh aset, rumah, tanah, dan rekening bank yang ia miliki. Ia memikirkan cara paling aman untuk menyelamatkan semua hartanya dari jangkauan Farhan dan Ibu Darmi, dan yang paling penting,
Ia memikirkan cara paling menyakitkan untuk memberikan pelajaran kepada keluarga ini. Daripada menolak sekarang dan membuat mereka curiga, Bianca mengambil keputusan besar. Ia akan berpura-pura setuju. Ia akan memberikan jawaban yang mereka inginkan agar mereka merasa menang hari ini. Sebuah rencana pembalasan dendam yang sangat matang mulai terbentuk di dalam kepalanya. Bianca menatap mata ibu mertuanya dengan tenang tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut. Ia bersiap untuk membuka mulut dan memberikan persetujuan palsunya. Bianca mengatur napas perlahan. Ia mengubah raut wajahnya menjadi setenang mungkin. Bibirnya perlahan melengkung, membentuk sebuah senyuman. Senyuman itu bukan pertanda persetujuan yang tulus atau tanda bahwa ia mengalah karena takut. Itu adalah awal dari sebuah langkah strategis untuk mengakhiri penderitaannya di rumah ini. Ia menatap Ibu Darmi dan Farhan secara bergantian. Bianca kemudian menganggukkan kepalanya dengan pasti di hadapan puluhan kerabat yang hadir. "Baik, Ibu," ucap Bianca dengan nada suara datar, namun terdengar sangat jelas oleh seluruh orang di ruang makan tersebut. "Saya mengerti. Saya akan membelikan mobil listrik seharga 4 miliar itu untuk hadiah pernikahan Tommy dan Fiona. Besok saya akan mulai mengurus persiapannya." Pernyataan singkat dari Bianca seketika mengubah suasana ruangan. Keheningan yang sempat terjadi kini pecah oleh suara sorak-sorai dan tepuk tangan dari para anggota keluarga besar. Ibu Darmi tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya. Wajah wanita itu memancarkan aura kemenangan yang sangat besar. Ia merasa berhasil menaklukkan menantunya yang berpenghasilan tinggi itu di depan seluruh kerabat. Farhan segera membusungkan dadanya. Ia memandang berkeliling ke arah paman dan bibinya dengan tatapan bangga. Ia merasa dirinya adalah suami yang paling berkuasa karena berhasil memaksa istrinya mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya dengan satu kali bentakan. "Bagus," ucap Farhan sambil kembali duduk di kursinya. "Begitu baru istri yang benar. Kamu harus selalu patuh pada perintah suami dan ibu mertuamu. Jangan pernah mencoba untuk pelit kepada keluarga sendiri. Uang 4 miliar itu tidak ada artinya dibandingkan dengan nama baik keluarga kita." Fiona yang duduk di seberang meja langsung menepuk tangan Tommy dengan antusias. Matanya berbinar terang membayangkan dirinya mengendarai mobil mewah tersebut. Ia tidak merasa canggung sama sekali untuk langsung mengajukan permintaan tambahan kepada Bianca. "Mbak Bianca," panggil Fiona dengan suara manja. "Nanti mobilnya saya minta yang warna putih mutiara ya. Interior dalamnya harus menggunakan kulit asli berwarna coklat gelap. Tolong pastikan juga pelek rodanya menggunakan model yang paling baru. Saya tidak mau kalau modelnya terlihat kuno saat dibawa arisan." Bianca menatap Fiona dengan tenang. Ia kembali memberikan senyuman tipis dan mengangguk. "Tentu saja, Fiona," jawab Bianca lugas. "Semua spesifikasi yang kamu inginkan akan terpenuhi di hari pernikahan nanti. Kamu hanya perlu menunggu kejutannya." Ibu Darmi kembali mengetuk gelasnya untuk menarik perhatian. Ia berdiri dan mengangkat gelasnya ke udara. "Kalian semua menjadi saksi hari ini," seru Ibu Darmi kepada seluruh kerabatnya. "Keluarga kita akan memberikan hadiah pernikahan paling mewah sepanjang sejarah di kota ini. Ini adalah bukti bahwa keluarga kita sangat sejahtera dan tidak tertandingi oleh siapapun." Beberapa kerabat kembali memberikan pujian kepada Ibu Darmi dan Farhan. Mereka memuji kehebatan Ibu Darmi dalam mendidik anak laki-lakinya, sehingga bisa memiliki istri penurut yang kaya raya. Tidak ada satupun dari mereka yang mengucapkan terima kasih kepada Bianca. Mereka semua menganggap uang Bianca adalah harta milik bersama yang bebas mereka gunakan kapan saja. Bianca kembali melanjutkan makan siangnya dalam diam. Ia mengunyah makanannya perlahan sambil merekam setiap kata dan perilaku tamak dari orang-orang di ruangan itu. Ia melihat dengan jelas bagaimana mereka menyusun rencana liburan keluarga ke luar negeri setelah acara pernikahan selesai. Ibu Darmi bahkan berencana meminta Bianca untuk membiayai seluruh tiket pesawat dan akomodasi liburan tersebut. Bianca menyimak semua itu tanpa memberikan komentar penolakan sedikit pun. Setelah acara makan selesai, para kerabat mulai berpamitan untuk pulang. Ibu Darmi dan Farhan sibuk mengantar mereka sampai ke pintu pagar depan rumah. Tommy dan Fiona juga ikut keluar untuk mengantar para tamu, sambil terus memamerkan rencana pernikahan mewah mereka. Memanfaatkan situasi tersebut, Bianca membereskan meja makan sejenak, lalu berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. Ia masuk ke dalam kamarnya dan segera mengunci pintu dari dalam. Senyum palsu yang sejak tadi menempel di wajahnya langsung menghilang tanpa sisa. Wajahnya kini berubah menjadi sangat dingin dan serius. Bianca berjalan menuju lemari pakaian besar di sudut kamar.
Ia menggeser tumpukan baju di rak bagian bawah untuk menemukan sebuah brankas besi berukuran sedang. Ia memutar nomor kombinasi rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Pintu brankas terbuka. Bianca mengeluarkan sebuah tas kerja berwarna hitam yang berisi seluruh dokumen penting miliknya. Ia membawa tas tersebut ke atas tempat tidur dan membuka isinya satu persatu. Bianca mengeluarkan sertifikat asli rumah yang sedang mereka tempati. Rumah mewah berlantai 2 ini dibeli atas namanya sendiri sebelum ia menikah dengan Farhan. Ia juga mengeluarkan dokumen kepemilikan 2 buah mobil yang ada di garasi. Semua kendaraan itu juga terdaftar atas nama Bianca. Selanjutnya, Bianca memeriksa buku tabungan dan laporan portofolio investasinya. Ia menghitung seluruh aset likuid yang ia miliki di berbagai rekening bank. Angkanya sangat besar karena ia selalu bekerja keras dan cerdas dalam berinvestasi selama 10 tahun terakhir. Ia menyadari bahwa harta inilah yang menjadi target utama Ibu Darmi dan Farhan. Mereka berencana memerasnya secara perlahan hingga ia tidak memiliki apa-apa lagi. Bianca menyalakan komputer jinjingnya dan membuka aplikasi surat elektronik. Ia mencari kontak pengacara pribadinya, pengacara Surya. Pengacara Surya adalah ahli hukum perdata yang sering membantu perusahaan tempat Bianca bekerja. Ia mulai mengetik pesan untuk mengatur jadwal pertemuan darurat besok pagi sebelum jam masuk kantor. Dalam surat elektronik tersebut, Bianca menuliskan poin-poin penting yang harus disiapkan oleh pengacara Surya. Ia meminta persiapan dokumen gugatan cerai dengan alasan penelantaran ekonomi dan tekanan psikologis. Ia juga meminta panduan hukum untuk segera memblokir semua akses keuangan bersama dan memindahkan aset-aset pribadinya ke lembaga wali amanat yang aman dari gugatan pembagian harta Gana Gini. Bianca memastikan semua bukti sudah lengkap. Ia mengambil ponselnya dan memindahkan beberapa rekaman suara dari pertemuan keluarga tadi siang ke dalam folder penyimpanan awan. Ia memang sengaja menyalakan alat perekam di ponselnya dan menyimpannya di saku kemeja selama acara makan berlangsung. Rekaman itu memuat dengan jelas suara paksaan Ibu Darmi dan ancaman Farhan mengenai hadiah 4 miliar tersebut. Bukti ini akan sangat berguna di pengadilan nanti. Setelah semua dokumen dimasukkan kembali ke dalam tas hitam dan brankas dikunci rapat, Bianca duduk di tepi tempat tidur. Ia mendengar suara langkah kaki Farhan yang menaiki tangga. Suaminya itu membuka kenop pintu kamar, namun terkunci dari dalam. "Bianca, buka pintunya," panggil Farhan dari luar. Suaranya terdengar sangat sombong. "Kamu jangan tidur dulu. Tolong transfer uang 10 juta ke rekeningku sekarang. Ibu minta tambahan uang untuk membayar uang muka gedung resepsi. Dan jangan lupa, besok pagi kamu langsung hubungi dealer mobil untuk pesanan Fiona." Bianca berdiri dan merapikan pakaiannya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ia tidak akan menangis atau bersedih malam ini. Ia sudah mengambil keputusan bulat. Besok pagi rencananya akan berjalan dan ia pastikan keluarga Benalu ini akan menerima akibat dari keserakahan mereka sendiri di hari pernikahan Tommy. Cahaya matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Bianca sudah bangun dari tempat tidurnya. Jam di dinding kamarnya baru menunjukkan pukul 5 pagi. Farhan masih tertidur lelap di sebelahnya sambil mendengkur keras. Laki-laki itu sama sekali tidak terganggu dengan pergerakan Bianca yang sedang bersiap-siap. Bagi Farhan, bangun siang adalah sebuah rutinitas yang tidak bisa diubah lagi. Bianca berjalan perlahan menuju kamar mandi agar tidak menimbulkan suara berisik. Ia mandi dan mengenakan setelan kemeja kerja berwarna biru tua yang raki. Setelah selesai berpakaian, Bianca mengambil tas kerja hitam miliknya yang berisi semua dokumen penting. Ia memastikan brankas di dalam lemari sudah terkunci kembali dengan aman. Bianca melangkah keluar dari kamar dan menuruni tangga rumahnya yang sepi. Rumah besar itu masih sangat sunyi. Ibu Darmi dan Tommy juga pasti masih tidur nyenyak di kamar mereka masing-masing. Bianca berjalan menuju garasi dan menyalakan mesin mobilnya. Ia meninggalkan rumah itu tanpa membuat sarapan atau meninggalkan pesan apapun untuk suaminya. Jalanan kota masih cukup lengang pagi itu. Bianca mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang menuju pusat kota. Tujuannya bukan gedung kantor tempat ia bekerja, melainkan sebuah firma hukum terkemuka. Ia sudah mengatur janji pertemuan dengan pengacara Surya pada pukul 7 pagi. Firma hukum itu biasanya baru buka pada pukul 8 pagi. Namun,
Pengacara Surya bersedia datang lebih awal karena menyadari urgensi dari pesan yang dikirimkan Bianca semalam. Mobil Bianca tiba di tempat parkir gedung firma hukum tersebut tepat pada pukul 6.45 menit. Ia mengambil tas hitamnya dan berjalan masuk ke dalam lobi utama. Seorang petugas keamanan mengarahkannya menuju lantai 3. Begitu pintu lift terbuka, pengacara Surya sudah berdiri menyambutnya di depan pintu ruang rapat. Pengacara Surya adalah seorang pria paruh-baya yang sangat teliti dan selalu berbicara tegas. "Selamat pagi, Ibu Bianca," sapa pengacara Surya sambil mempersilakan Bianca masuk ke dalam ruangan. "Silakan duduk. Saya sudah membaca pesan elektronik yang Ibu kirimkan semalam. Situasinya tampaknya sangat serius, sehingga Ibu meminta pertemuan sepagi ini." Bianca duduk di kursi kulit yang berhadapan langsung dengan meja kerja pengacara Surya. Ia meletakkan tas hitamnya di atas meja dan langsung membuka resletingnya. "Selamat pagi, Pak Surya," balas Bianca dengan nada suara yang tenang namun tegas. "Ini sangat serius. Saya ingin mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Farhan. Saya juga ingin mengamankan semua aset dan harta kekayaan saya dari jangkauan keluarga suami saya sebelum gugatan cerai itu didaftarkan ke pengadilan." Pengacara Surya mengangguk paham. Ia mengambil buku catatan kecil dan sebuah pena dari laci mejanya. "Baik, Ibu Bianca," ucap pengacara Surya. "Mari kita bahas secara rinci apa alasan utama dari gugatan cerai ini. Pengadilan membutuhkan alasan yang kuat dan bukti yang sah agar prosesnya berjalan lancar dan menguntungkan posisi Ibu." Bianca mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ia membuka aplikasi pemutar suara dan memutar rekaman dari pertemuan keluarga kemarin siang. Suara bentakan Farhan dan nada paksaan Ibu Darmi terdengar sangat jelas memenuhi ruang kerja pengacara Surya. Bukti rekaman itu menunjukkan secara langsung bagaimana keluarga Farhan menuntut Bianca secara paksa untuk membeli mobil listrik seharga 4 miliar. Setelah rekaman selesai diputar, Bianca menatap pengacara Surya dengan tatapan tajam. "Itu adalah kejadian kemarin siang," jelas Bianca. "Selama 3 tahun terakhir suami saya tidak pernah bekerja. Dia menelantarkan kewajibannya sebagai kepala keluarga secara mutlak. Saya yang menanggung seluruh biaya hidup rumah tangga, cicilan kendaraan, hingga biaya makan sehari-hari ibu mertua dan adik ipar saya. Puncaknya adalah kemarin. Mereka memaksa saya membelikan mobil mewah untuk hadiah pernikahan adik iparnya menggunakan uang saya. Suami saya bahkan berani mengancam saya di depan kerabatnya." Pengacara Surya mencatat poin-poin penting dari penjelasan Bianca. Ia tampak sangat serius menganalisis situasi hukum kliennya tersebut. "Ini adalah bukti kuat adanya tekanan psikologis dan penelantaran ekonomi," tegas pengacara Surya. "Suami Ibu telah gagal memenuhi kewajibannya secara hukum. Tuntutan keuangan yang di luar batas kewajaran dari pihak keluarga suami juga menjadi faktor pendukung yang kuat di mata hukum. Sekarang mari kita bahas mengenai aset pribadi Ibu." Bianca mengeluarkan tumpukan dokumen dari dalam tas hitamnya. Ia meletakkan sertifikat rumah, surat bukti kepemilikan kendaraan, dan buku tabungan di atas meja kaca tersebut. "Ini semua dokumen kepemilikan harta saya," ucap Bianca sambil menunjuk tumpukan map di depannya. "Rumah ini saya beli sebelum menikah dengan Farhan. 2 mobil di garasi juga terdaftar atas nama saya. Semua rekening tabungan dan portofolio investasi adalah murni hasil gaji saya. Saya ingin memastikan Farhan dan ibunya tidak bisa menuntut 1 rupiah pun dari harta ini saat proses perceraian berlangsung." Pengacara Surya memeriksa dokumen-dokumen tersebut satu persatu dengan sangat teliti. Ia memastikan tanggal pembelian rumah dan nama yang tertera pada sertifikat secara berulang. "Status rumah ini sangat aman, Ibu Bianca," jelas pengacara Surya. "Ini adalah harta bawaan yang dibeli jauh sebelum pernikahan terjadi. Suami Ibu tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menuntut hak atas properti ini. Untuk rekening tabungan, saya menyarankan Ibu segera memindahkan sebagian besar dana tersebut ke rekening bisnis atau membelikan aset atas nama entitas perusahaan milik Ibu. Hal ini akan memutus akses suami Ibu untuk melakukan pembekuan rekening bersama jika ia menyadari niat cerai ini lebih awal." Bianca mengangguk setuju dengan arahan tersebut. Ia memang berniat memindahkan uang tunainya ke rekening perusahaan investasinya hari ini juga. "Saya akan mengurus pemindahan dana itu langsung setelah keluar dari ruangan ini," tegas Bianca. "Saya juga meminta Pak Surya untuk segera menyusun draft dokumen gugatan cerai.
Saya ingin dokumen pengadilan itu selesai dicetak dalam waktu 3 hari. 3 hari adalah waktu yang sangat cukup, jawab pengacara Surya. Saya akan menyiapkan semua berkas pengadilan yang diperlukan beserta bukti lampirannya. Kapan Ibu berencana agar surat pemberitahuan ini dikirimkan secara resmi ke pihak tergugat? Bianca tersenyum tipis. Rencana pembalasan dendamnya sudah tersusun sangat rapi dan matang. Pernikahan adik ipar saya akan diselenggarakan pada hari Minggu depan, ucap Bianca tanpa ragu. Saya ingin surat pemberitahuan dari pengadilan dikirimkan tepat pada saat acara perayaan pernikahan tersebut sedang berlangsung. Saya ingin dokumen cerai itu menjadi hadiah utama yang akan mereka terima di hadapan semua tamu penting yang hadir. Pengacara Surya mengangguk mengerti. Ia bisa melihat tekad yang sangat kuat dari klien di hadapannya. Ia berjanji akan mengatur jadwal pengiriman dokumen pengadilan tersebut secara khusus agar tepat waktu sesuai instruksi Bianca. Saya akan mengutus kurir pengadilan untuk mengantarkan dokumen panggilan sidang itu tepat pada hari pernikahan keluarga suami ibu, tegas pengacara Surya. Semua proses legalitas dan pemindahan aset harus selesai sebelum hari Jumat. Ibu harus bertindak cepat, namun tetap bersikap normal di rumah agar pihak suami tidak mencurigai langkah kita. Bianca membereskan dokumen miliknya dan memasukkannya kembali ke dalam tas dengan rapi. Ia merasa sangat lega dan mantap setelah mendengar penegasan dari pengacaranya. Langkah hukumnya sudah berada di jalur yang benar. Ia berdiri dan menjabat tangan pengacara Surya dengan kuat. Bianca kemudian berjalan keluar dari ruang rapat itu menuju mobilnya untuk menyelesaikan urusan pemindahan dana di bank sebelum ia berangkat ke kantor. Ia bertekad untuk bermain peran sebagai istri penurut dengan sangat sempurna sampai hari kehancuran keluarga suaminya tiba. Bianca melangkah keluar dari gedung firma hukum dengan langkah cepat dan pasti. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan mengemudi menuju kantor cabang utama bank, tempat ia menyimpan sebagian besar kekayaannya. Gedung bank itu berlokasi di kawasan bisnis pusat kota yang sibuk. Setibanya di sana, Bianca menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas parkir khusus nasabah prioritas. Ia berjalan masuk ke dalam lobi bank yang sejuk dan langsung diarahkan menuju ruangan tertutup oleh seorang staf pelayanan. Di dalam ruangan tersebut, seorang manajer bank bernama Lukman menyambut Bianca dengan ramah. Lukman sudah bertahun-tahun menangani portofolio keuangan Bianca sehingga ia sangat paham dengan seluruh aliran dana milik kliennya tersebut. Bianca duduk di kursi kulit yang empuk dan langsung mengutarakan tujuannya tanpa basa-basi. "Selamat pagi, Pak Lukman," ucap Bianca dengan nada suara datar. "Saya datang hari ini untuk melakukan perombakan besar pada semua rekening tabungan dan investasi saya. Saya ingin memindahkan seluruh dana cair dari rekening pribadi saya ke rekening perusahaan milik saya yang baru." Lukman terlihat sedikit terkejut, namun ia segera membuka komputer tabletnya untuk memeriksa data nasabah. Ia melihat saldo yang sangat besar di dalam rekening Bianca. "Baik, Ibu Bianca," jawab Lukman. "Proses pemindahan dana ke rekening perusahaan bisa dilakukan hari ini juga. Apakah ada instruksi lain yang perlu saya kerjakan?" "Ada," tegas Bianca. "Saya ingin Anda memblokir secara permanen semua kartu kredit tambahan yang terhubung dengan rekening saya, terutama kartu kredit atas nama suami saya, Farhan. Tutup aksesnya hari ini juga. Jangan biarkan ada satupun transaksi yang bisa lewat mulai detik ini. Jika ada tagihan yang masuk dari penggunaan kartu suami saya hari ini, tolak semuanya." Selama ini, Farhan selalu menggunakan kartu kredit tambahan dari Bianca untuk bersenang-senang. Laki-laki itu sering mentraktir teman-temannya di pos ronda, membeli pakaian mahal, dan memesan makanan dari luar tanpa pernah memikirkan dari mana uang itu berasal. Bianca memastikan fasilitas gratis itu berakhir hari ini. Lukman mengangguk dan mengetikkan instruksi pemblokiran ke dalam sistem bank. Proses itu hanya memakan waktu beberapa menit. Kartu kredit Farhan kini sudah tidak memiliki nilai sama sekali. Selanjutnya, Bianca memproses penandatanganan puluhan dokumen untuk memindahkan uang tunai dan investasi reksadananya. Seluruh hartanya kini berlindung di balik payung hukum perusahaan miliknya, membuat uang tersebut tidak bisa dituntut sebagai harta bersama dalam sidang perceraian nanti. Setelah urusan di bank selesai, Bianca tidak langsung pergi ke kantor. Ia mengendarai mobilnya menuju kantor seorang notaris kepercayaannya. Ia membawa sertifikat asli rumah mewah yang ia tempati bersama keluarga Farhan, serta bukti kepemilikan kendaraan bermotor untuk 2 buah mobil di garasi.
Di hadapan notaris tersebut, Bianca membuat akta jual beli palsu yang secara sah mengalihkan kepemilikan rumah dan mobil-mobil itu dari nama pribadinya menjadi aset sah milik perusahaan investasinya. Proses administrasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Namun Bianca membayarnya lunas demi mengamankan seluruh hasil jerih payahnya. Jam menunjukkan pukul 11 siang ketika semua urusan legalitas aset itu selesai. Bianca bernapas lega. Secara hukum di atas kertas, Bianca kini adalah seorang wanita yang tidak memiliki uang tunai pribadi, tidak memiliki rumah, dan tidak memiliki mobil. Semua hartanya sudah sangat aman. Ia kemudian melaju menuju kantornya dan bekerja seperti biasa seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, setelah jam kerja selesai, Bianca mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia berjalan menuju toko mainan anak-anak yang besar. Bianca membeli sebuah mobil listrik mainan berukuran mini yang bisa dikendarai oleh anak kecil. Mobil mainan itu berwarna putih, mengkilap, dan memiliki desain meniru mobil mewah sungguhan. Harganya hanya 3 juta. Ia kemudian pergi ke bagian layanan pelanggan dan memesan sebuah kotak kado berukuran raksasa. Bianca meminta toko tersebut menghias kotak itu dengan pita merah yang sangat besar dan mewah. Ia memberikan instruksi pengiriman khusus untuk hari Minggu depan ke alamat gedung resepsi pernikahan Tommy. Malam harinya, Bianca pulang ke rumah. Ia membuka pintu depan dan melihat Farhan serta Ibu Darmi sedang duduk santai di ruang keluarga sambil menonton televisi. Meja di hadapan mereka penuh dengan piring bekas makanan pesan antar. Begitu melihat Bianca datang, Ibu Darmi langsung mematikan televisi dan menatap menantunya itu. Bagaimana pesanan mobil listrik 4 miliar untuk Tommy? Tanya Ibu Darmi tanpa menyapa Bianca terlebih dahulu. Kamu sudah mengurusnya hari ini kan? Ibu tidak mau ada kesalahan pengiriman. Farhan ikut menimpali sambil menyilangkan kakinya di atas meja. Iya Bianca, ucap Farhan. Jangan bilang kamu lupa. Ini urusan harga diri. Kamu tidak boleh membuat keluargaku malu. Bianca tersenyum tenang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah brosur mobil listrik mewah berwarna putih yang ia ambil dari internet dan ia cetak di kantor. Bianca meletakkan brosur itu di atas meja, tepat di hadapan Ibu Darmi dan Farhan. Semuanya sudah beres, Ibu, jawab Bianca dengan nada meyakinkan. Saya sudah memesan mobil ini dengan spesifikasi persis seperti yang Fiona minta. Warnanya putih mutiara dengan interior kulit berwarna coklat gelap. Pembayarannya juga sudah saya selesaikan hari ini secara lunas. Ibu Darmi langsung mengambil brosur itu dan mengusap gambar mobil tersebut dengan matanya yang berbinar-binar penuh keserakahan. Ia tertawa senang melihat wujud kemewahan yang ia yakini akan menjadi miliknya dan keluarganya. Bagus sekali, puji Ibu Darmi dengan suara lantang. Ini baru menantu yang berguna. Kamu dengar itu, Farhan? Istrimu sudah membelinya secara lunas. Besok, ibu akan langsung menelepon ibunya Fiona untuk memamerkan brosur ini. Mereka pasti akan sangat terkejut melihat kekayaan keluarga kita. Farhan berdiri dan menatap Bianca dengan tatapan bangga. Ia merasa sangat hebat karena ancamannya kemarin berhasil membuat istrinya tunduk. Tentu saja dia membelinya secara lunas, ucap Farhan sombong. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak menggunakan sistem cicilan. Kalau dia berani membantah perintahku, aku pasti akan memberikan pelajaran keras padanya. Kapan mobil itu diantar ke sini, Bianca? Mobil itu tidak akan diantar ke rumah ini, jawab Bianca dengan tenang. Raut wajah Farhan dan Ibu Darmi seketika berubah. Mereka berdua mengerutkan dahi karena tidak setuju. Apa maksudmu tidak diantar ke rumah ini? Bentak Farhan. Saya sudah mengatur kejutan khusus dengan pihak dealer. Jelas Bianca cepat sebelum kemarahan Farhan memuncak. Mobil itu sedang dipersiapkan di ruang pameran tertutup. Mereka sedang memasang pita merah besar dan membersihkan bagian dalamnya agar sempurna. Mobil itu akan dikirim menggunakan truk kaca khusus secara langsung ke gedung resepsi pernikahan pada hari Minggu nanti. Truk itu akan berhenti tepat di pintu utama gedung agar semua tamu undangan bisa melihat kemewahan mobil tersebut sebelum kuncinya diserahkan kepada Fiona. Mendengar penjelasan tersebut, wajah Ibu Darmi kembali cerah. Aida memamerkan mobil mewah di dalam truk kaca di hadapan 2.000 tamu undangan sangat memuaskan sifat sombongnya. Ia menepuk tangannya dengan gembira. Ide yang sangat luar biasa, seru Ibu Darmi sambil tersenyum lebar. Semua orang akan iri melihat betapa hebatnya keluarga kita. Kamu memang pintar mengatur pertunjukan, Bianca.
Ibu pastikan kamu mendapatkan tempat duduk paling depan di hari pernikahan nanti. Bianca hanya membalas ucapan itu dengan anggukan kepala dan senyuman tipis. Ia permisi untuk naik ke lantai atas dengan alasan ingin mandi dan beristirahat. Saat Bianca menaiki anak tangga, ia mendengar Farhan kembali mengobrol dengan ibunya tentang rencana meminjam uang lagi kepada rentenir untuk menyewa penyanyi terkenal di acara resepsi. Mereka berdua sangat yakin bahwa uang Bianca tidak akan pernah habis. Bianca menutup pintu kamarnya dengan rapat. Ia tidak peduli seberapa banyak utang yang dibuat oleh mertua dan suaminya itu. Pada hari Minggu nanti, semua kebohongan dan kesombongan keluarga ini akan hancur lebur bersamaan dengan kotak mainan yang datang. Hari-hari menjelang pernikahan, Tommy diisi dengan kesibukan yang sangat luar biasa di rumah besar tersebut. Ibu Darmi mengubah seluruh area ruang tamu menjadi tempat pertemuan harian bagi berbagai macam penyedia jasa pesta. Vendor catering, penata rias, hingga pengusaha dekorasi bergantian datang membawa buku katalog tebal. Ibu Darmi selalu memilih paket layanan yang paling mahal tanpa ragu-ragu. Ia menunjuk gambar dekorasi bunga mawar putih, impor dan menu makanan mewah berupa daging sapi wagyu tanpa melihat label harga yang tertera di bawah gambar. Farhan selalu duduk mendampingi ibunya di ruang tamu tersebut. Ia bersandar di sofa empuk sambil merokok dan sesekali memberikan komentar yang merendahkan para vendor jika penawaran mereka dianggap kurang mewah. Farhan bertingkah layaknya seorang direktur perusahaan besar yang sedang mengatur sebuah acara kenegaraan. Bianca mengamati semua kekacauan dan kesombongan itu dari meja makannya setiap pagi sebelum berangkat ke kantor. Ia sama sekali tidak memberikan komentar atau teguran. Ia membiarkan mereka menggali lubang utang yang semakin dalam. Kejadian yang sangat menarik terjadi pada hari Rabu siang. Farhan pergi ke sebuah butik pakaian pria ternama yang berada di pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Ia ingin membeli sepasang jas, rancangan desainer terkenal, untuk dipakai pada hari pernikahan adiknya. Jas yang ia pilih berwarna abu-abu perak, seharga 30 juta rupiah. Farhan dengan sangat sombong berjalan ke meja kasir. Ia melemparkan kartu kredit tambahan miliknya ke atas meja kaca di hadapan pegawai butik tersebut. Ia meminta pegawai itu membungkus jasnya dengan cepat karena ia mengaku memiliki banyak urusan bisnis yang harus diselesaikan. Pegawai kasir tersebut menggesek kartu kredit Farhan ke dalam mesin pembayaran. Namun, layar mesin seketika menunjukkan pesan penolakan. Pegawai itu mencoba menggeseknya kembali hingga 3 kali, tetapi hasilnya tetap sama. Mesin pembayaran menolak kartu tersebut secara mutlak. Pegawai kasir itu kemudian menatap Farhan dengan sopan dan mengatakan bahwa kartu kredit itu telah diblokir secara permanen oleh pihak bank penerbit. Farhan merasa sangat malu, karena banyak pelanggan kaya lainnya yang melihat kejadian tersebut dari berbagai sudut butik. Wajahnya memerah. Ia membentak kasir tersebut dengan suara keras dan menyalahkan sistem mesin butik yang dianggapnya rusak. Farhan sama sekali tidak mencurigai bahwa Bianca yang telah mematikan akses keuangannya. Ia sangat yakin Bianca tidak akan berani melakukan hal tersebut kepadanya. Demi menjaga harga dirinya di depan umum, Farhan akhirnya keluar dari butik dan menelepon seorang rentenir kenalannya. Ia meminjam uang tunai sebesar 30 juta rupiah dengan bunga yang sangat tinggi hanya untuk membayar jas tersebut. Ia sangat yakin Bianca akan melunasi tagihan rentenir itu bulan depan dengan mudah. Sifat serakah keluarga itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Pada hari Kamis sore, Ibu Darmi diam-diam mengundang seorang rentenir besar ke rumah. Rentenir itu adalah lintah darat kelas kakap yang terkenal sangat kejam jika utangnya tidak segera dibayar lunas. Ibu Darmi menyambut lintah darat itu dengan sangat hormat dan menyuguhkan makanan enak. Tujuan utamanya adalah untuk meminjam uang tunai tambahan sebesar 500 juta rupiah. Ibu Darmi beralasan uang itu akan digunakan untuk biaya tambahan menyewa penyanyi ibu kota dan memberikan uang saku bagi rombongan keluarga Fiona. Sebagai jaminan pinjaman, Ibu Darmi menyerahkan sebuah dokumen berupa salinan sertifikat rumah. Ia mendapatkan salinan itu dari tumpukan berkas lama di laci ruang kerja Bianca. Ibu Darmi juga dengan sangat bangga menunjukkan brosur cetak bergambar mobil listrik putih 4 miliar yang dibawa oleh Bianca tempo hari. Ibu Darmi meyakinkan lintah darat tersebut bahwa menantunya adalah seorang wanita karier yang memiliki harta puluhan miliaran rupiah. Ibu Darmi menjanjikan bahwa utang 500 juta beserta bunganya yang mencekik itu
akan dilunasi segera setelah pesta pernikahan selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Lintah darat itu percaya dengan jaminan brosur dan salinan sertifikat tersebut. Ia menyerahkan koper berisi uang tunai kepada Ibu Darmi hari itu juga. Malam hari tepat sebelum hari pernikahan tiba, Tommy dan Fiona datang berkunjung ke rumah untuk melakukan persiapan terakhir. Mereka berdua duduk di ruang keluarga untuk memeriksa jadwal acara dan memastikan semua persiapan berjalan sesuai dengan rencana. Fiona terus membicarakan rencananya menggunakan mobil listrik mewah itu. Fiona bercerita panjang lebar mengenai tujuannya untuk pergi berlibur bersama teman-temannya menggunakan kendaraan berharga 4 miliar tersebut. Tommy tertawa bangga mendengar angan-angan calon istrinya dan memuji kehebatan keluarganya yang mampu memberikan hadiah semahal itu. Bianca duduk di ruang keluarga bersama mereka semua. Ia menyuguhkan minuman dingin dan makanan ringan dengan senyuman yang sangat ramah. Ibu Darmi berkali-kali memuji Bianca di depan Fiona sebagai menantu yang paling berbakti dan patuh pada aturan keluarga. Farhan juga ikut membanggakan dirinya sendiri yang mampu mendidik istrinya menjadi orang yang berguna bagi keluarga suami. Bianca hanya mengangguk pelan dan mengatakan bahwa ia melakukan semua itu demi menjaga nama baik keluarga. Ia merespon semua pujian palsu itu dengan wajah datar yang menyimpan rencana besar. Begitu acara kumpul keluarga selesai dan semua orang masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Bianca memulai aksi terakhirnya. Ia memastikan pintu kamarnya terkunci rapat. Farhan sudah tidur mendengkur di atas ranjang akibat kelelahan mengurus pakaian pestanya. Bianca berjalan ke arah lemari dan mengambil sebuah koper berukuran kecil. Ia memasukkan beberapa potong pakaian kerja, pakaian sehari-hari, dan seluruh barang-barang pribadinya yang penting ke dalam koper tersebut. Bianca menyisir pandangannya ke seluruh sudut kamar yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Ia memastikan tidak ada satupun dokumen berharga atau barang penting yang tertinggal di rumah ini. Semua aset finansialnya sudah aman di tangan perusahaan investasinya. Barang-barang pribadinya sudah terkemas dengan rapi. Dokumen gugatan cerai dari pengacara Surya juga sudah berada di tangan kurir, pengadilan, dan siap untuk dikirimkan tepat waktu. Bianca menutup resleting kopernya dalam diam. Panggung pertunjukan telah sepenuhnya disiapkan. Ia bersiap untuk meninggalkan rumah ini selamanya setelah menjatuhkan bom waktu yang paling menghancurkan di gedung resepsi pernikahan besok siang. Ia memejamkan mata dengan perasaan sangat tenang, menunggu datangnya hari esok yang akan menjadi akhir dari penderitaannya. Hari Minggu pagi akhirnya tiba. Matahari baru saja terbit, tetapi suasana di dalam rumah besar itu sudah sangat berisik. Ibu Darmi telah bangun sejak pukul 4 pagi untuk mengatur kedatangan para penata rias dan asisten busana. Suara langkah kaki yang terburu-buru dan teriakan perintah terdengar dari lantai bawah. Farhan juga sudah bangun lebih awal dari biasanya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah sambil menelepon banyak orang untuk memastikan semua jadwal pesta berjalan lancar hari ini. Di lantai atas, Bianca sudah berpakaian rapi. Ia mengenakan kemeja kasual dan celana panjang hitam. Bianca mengambil koper kecil yang sudah ia siapkan semalam. Ia mengangkat koper tersebut perlahan agar roda koper tidak menimbulkan suara berisik saat bergesekan dengan lantai. Bianca menuruni tangga rumah bagian belakang yang jarang dilewati orang. Ia berhasil keluar menuju garasi dan memasukkan koper tersebut ke dalam bagasi mobilnya. Setelah koper itu aman, Bianca kembali masuk ke dalam rumah melalui pintu depan untuk menemui suaminya. Farhan melihat Bianca masuk dan langsung menghampirinya. Farhan sudah mengenakan kemeja putih bersih sebagai dasar sebelum memakai jas mahalnya nanti. Wajahnya terlihat sangat tegang namun penuh dengan rasa sombong. "Kamu mau kemana pagi-pagi begini?" tanya Farhan dengan nada curiga. "Acara resepsi akan dimulai jam 10. Kamu harus bersiap-siap dan mendampingi keluargaku menyambut tamu penting." Bianca tersenyum tenang menanggapi pertanyaan suaminya. Ia sudah menyiapkan alasan yang masuk akal. "Saya harus pergi ke tempat pengiriman barang sekarang," jawab Bianca dengan suara pelan dan meyakinkan. "Saya ingin memastikan truk kaca yang membawa mobil listrik 4 miliar itu sudah siap berangkat. Saya juga harus mengatur pita merah dan memastikan waktu kedatangannya tepat saat acara puncak siang nanti." Mendengar kata mobil 4 miliar, wajah Farhan langsung berubah menjadi sangat senang. Rasa curiganya hilang seketika. Ia menepuk bahu istrinya dengan kuat. "Bagus," ucap Farhan sambil mengangguk. "Kamu memang tahu prioritas. Pastikan mobil itu terlihat sangat mengkilap.
jangan sampai ada debu sedikit pun. Ibu sangat menantikan momen penyerahan kunci itu di atas panggung. Kamu selesaikan urusan itu dengan cepat lalu langsung menyusul ke gedung resepsi. Bianca mengiyakan perintah tersebut dan berjalan kembali ke garasi. Ia menyalakan mesin mobilnya dan berkendara meninggalkan rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah terakhir kalinya ia menginjakkan kaki di rumah tersebut sebagai istri Farhan. Tujuan Bianca hari ini adalah sebuah gudang logistik besar yang terletak di pinggiran kota. Ia sudah menyewa sebuah perusahaan pengiriman barang khusus untuk mengeksekusi rencananya. Setibanya di sana, Bianca disambut oleh manajer logistik. Manajer itu mengantarkan Bianca menuju area belakang gudang. Di tengah area tersebut terdapat sebuah kotak kado berukuran sangat besar yang terbuat dari bahan karton tebal berwarna putih. Sebuah pita merah raksasa menghiasi bagian atas kotak tersebut. Kotak itu sudah dirancang sedemikian rupa agar menutupi isinya dengan sempurna. Manajer logistik membuka pintu kecil di bagian samping kotak untuk memperlihatkan isinya kepada Bianca. Di dalam kotak besar itu, terparkir sebuah mobil listrik mainan berukuran mini yang ia beli beberapa hari lalu. Mobil mainan itu berwarna putih mengkilap persis seperti pesanan Fiona. Namun, ukurannya hanya cukup untuk diduduki oleh anak berusia 5 tahun. Tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam memasuki area gudang. Seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil tersebut. Pria itu adalah asisten dari pengacara Surya. Ia berjalan menghampiri Bianca sambil membawa sebuah map tebal berwarna merah menyala. "Selamat pagi, Ibu Bianca," sapa asisten pengacara tersebut secara formal. "Bapak Surya menugaskan saya untuk menyerahkan dokumen ini secara langsung kepada Ibu. Ini adalah berkas resmi gugatan cerai dari pengadilan yang sudah didaftarkan dan mendapatkan nomor perkara. Sesuai instruksi Ibu, dokumen ini siap untuk diserahkan kepada tergugat hari ini juga." Bianca menerima map merah tersebut. Ia membuka sampul depannya dan membaca surat panggilan sidang yang mencantumkan nama Farhan sebagai pihak tergugat. Stempel resmi pengadilan tercetak jelas di atas kertas tersebut. Semua alasan penelantaran dan bukti tekanan psikologis telah disusun dengan sangat terperinci oleh pengacara Surya. Bianca merasa sangat puas. Ia menutup kembali map tersebut dengan rapat. Bianca berjalan masuk ke dalam kotak kado raksasa melalui pintu samping. Ia meletakkan map merah itu tepat di atas kursi pengemudi mobil mainan tersebut. Posisinya sangat mencolok sehingga siapapun yang membuka kotak itu pasti akan langsung melihat map merah ini terlebih dahulu. Setelah memastikan posisinya sempurna, Bianca keluar dan meminta manajer logistik menutup serta menyegel pintu samping kotak tersebut. "Dengarkan instruksi saya dengan baik," tegas Bianca kepada manajer logistik dan sopir truk pengiriman. "Kotak ini harus tiba di pintu utama gedung resepsi tepat pada pukul 1 siang. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Pada jam tersebut, semua tamu sudah berkumpul dan acara sedang berada pada puncaknya. Kalian harus menurunkan kotak ini di lobi utama agar semua orang bisa melihatnya." Sopir truk dan manajer logistik mengangguk paham. Mereka mencatat jadwal tersebut dengan teliti. Bianca kemudian memberikan sejumlah uang tambahan sebagai bonus agar mereka melaksanakan tugas ini tanpa kesalahan. Setelah urusan di gudang logistik selesai, Bianca kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia melihat jam di layar ponselnya. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Masih ada waktu 2 jam sebelum acara resepsi dimulai. Bianca tidak pulang ke rumah. Ia mengemudikan mobilnya menuju sebuah salon kecantikan kelas atas yang terletak tidak jauh dari gedung pernikahan. Di dalam salon tersebut, Bianca menyewa layanan tata rias dan penataan rambut secara khusus. Ia ingin tampil sangat memukau hari ini. Bukan sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai wanita karier yang merdeka dan kuat. Para penata rias bekerja dengan cepat mendandani wajah Bianca. Setelah proses tata rias selesai, Bianca mengganti kemejanya dengan sebuah gaun pesta berwarna biru gelap yang elegan dan mahal. Gaun itu menonjolkan postur tubuhnya yang tegap. Bianca berdiri di depan cermin besar salon. Ia menata pantulan dirinya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak ada lagi wajah lelah karena bekerja, tidak ada lagi senyum palsu untuk menutupi penderitaan. Yang ada hanya wajah seorang wanita mandiri yang siap mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri. Bianca mengambil tas pestanya, membayar tagihan salon,
dan berjalan keluar menuju mobilnya. Ia siap menghadiri pesta mewah keluarganya dan menyaksikan pertunjukan utama yang telah ia rancang dengan sangat teliti. Gedung pertemuan terbesar di pusat kota itu telah disulap menjadi tempat yang sangat mewah. Ribuan karangan bunga mawar putih impor menghiasi setiap sudut ruangan, mulai dari pintu masuk utama hingga ke atas panggung pelaminan. Lampu kristal berukuran raksasa menggantung di langit-langit gedung dan memancarkan cahaya yang terang benderang. Meja-meja bundar yang dilapisi kain sutra putih tersusun rapi memenuhi ruangan luas tersebut. Di atas setiap meja terdapat piring-piring keramik mahal dan gelas kristal untuk menyajikan hidangan kepada 2.000 tamu undangan yang dijadwalkan hadir hari ini. Acara pernikahan Tommy dan Fiona benar-benar dirancang untuk memamerkan kekayaan keluarga yang sebenarnya tidak pernah ada. Di pintu masuk utama, Ibu Darmi berdiri menyambut para tamu dengan senyum yang sangat lebar. Wanita tua itu mengenakan kebaya berbahan brokat mahal berwarna merah marun. Perhiasan emas berukuran besar melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Setiap kali ada kerabat jauh atau rekan bisnis yang datang, Ibu Darmi selalu menyempatkan diri untuk memamerkan rencana besarnya hari ini. Ia tidak henti-hentinya bercerita tentang hadiah mobil listrik seharga 4 miliar yang akan diberikan kepada menantu barunya. Farhan berdiri di sebelah ibunya dengan mengenakan jas abu-abu perak seharga 30 juta hasil meminjam dari rentenir. Ia membusungkan dadanya dan menjabat tangan setiap tamu dengan gaya yang sangat sombong. Beberapa teman lama Farhan yang mengetahui status penganggurannya tampak terkejut melihat kemewahan pesta tersebut. Farhan dengan cepat membanggakan dirinya sebagai kepala keluarga yang sukses mengatur keuangan dan bisnis. Ia sengaja berbicara dengan suara lantang agar semua orang di sekitarnya bisa mendengar betapa hebatnya ia hari ini. Di atas panggung pelaminan, Tommy dan Fiona duduk di kursi yang dihias menyerupai singgasana raja dan ratu. Keduanya mengenakan pakaian pengantin modern berwarna putih yang sangat mewah. Fiona terus-menerus membicarakan mobil listrik idamannya kepada teman-teman perempuannya yang naik ke atas panggung untuk memberikan ucapan selamat. Fiona merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia karena menikah dengan keluarga kaya raya yang sanggup membelikannya kendaraan mewah tanpa harus mencicil. Tepat pada pukul 11.00 siang, Bianca tiba di gedung resepsi. Ia berjalan melewati karpet merah di pintu masuk utama dengan langkah yang sangat anggun dan percaya diri. Penampilannya hari ini benar-benar berbeda. Gaun biru gelap yang ia kenakan membuat postur tubuhnya terlihat tegas. Riasan wajahnya memperlihatkan ketegasan seorang wanita karier yang sukses. Beberapa tamu undangan yang mengenalnya tampak berbisik-bisik, mengagumi penampilan Bianca yang sangat memukau. Farhan melihat kedatangan istrinya dan langsung menghampiri Bianca. Meskipun ia sempat terpukau melihat kecantikan Bianca hari ini, Farhan tetap mempertahankan sikap arogannya di depan umum. "Kenapa kamu baru datang?" tegur Farhan dengan suara pelan namun menekan. "Kamu harusnya ada di sini sejak tadi untuk membantu menyambut tamu-tamu pentingku. Bagaimana dengan urusan mobil listrik itu? Kamu sudah memastikan semuanya berjalan lancar?" Bianca menatap mata suaminya dengan sangat tenang. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau bersalah di wajahnya. "Semuanya sudah berjalan sesuai rencana," jawab Bianca lugas. "Truk yang membawa kotak hadiah raksasa itu sedang dalam perjalanan menuju kemari. Barang itu akan tiba tepat pada pukul 1 siang. Anda hanya perlu menunggu dan menyiapkan tempat yang luas di depan lobi utama gedung ini." Mendengar jawaban yang pasti dari Bianca, Farhan mengangguk puas. Ia tidak lagi mempermasalahkan keterlambatan istrinya dan kembali sibuk menyapa tamu-tamu lain yang baru datang. Bianca kemudian berjalan menuju meja bundar khusus untuk keluarga inti yang terletak tepat di depan panggung pelaminan. Ia duduk di sana sendirian sambil menikmati segelas air putih dingin yang disediakan oleh pelayan catering. Dari tempat duduknya, Bianca bisa melihat secara langsung semua kemewahan palsu yang ada di dalam gedung ini. Ia menghitung dalam hati perkiraan biaya total yang dikeluarkan oleh Ibu Darmi dan Farhan untuk menyelenggarakan pesta megah ini. Mulai dari sewa gedung, dekorasi, catering makanan kelas atas, hingga pakaian desainer yang mereka kenakan, semuanya pasti menembus angka miliaran rupiah. Bianca tahu persis bahwa mereka tidak memiliki uang tunai sepeser pun untuk membayar semua tagihan ini. Mereka murni mengandalkan uang pinjaman dari rentenir dengan jaminan harta Bianca yang kini sudah dipindahkan secara sah ke perusahaan pribadinya. Pembawa acara yang disewa dengan harga mahal mulai mengambil alih perhatian seluruh tamu di dalam gedung.
Pria berpakaian rapi itu berdiri di tengah ruangan dan memberikan pengumuman penting yang sudah diinstruksikan oleh Ibu Darmi sebelumnya. Bapak dan Ibu tamu undangan yang terhormat, ucap pembawa acara tersebut melalui pengeras suara yang menggema di seluruh ruangan. Mohon nikmati hidangan luar biasa yang telah disediakan oleh keluarga besar Ibu Darmi. Kami juga ingin mengingatkan Anda semua untuk tidak pulang terlebih dahulu. Tepat pada pukul 1 siang nanti, akan ada sebuah kejutan spektakuler dari pihak keluarga untuk kedua mempelai. Sebuah hadiah pernikahan yang sangat mewah dan belum pernah ada di acara pernikahan manapun di kota ini. Pengumuman tersebut langsung disambut dengan suara tepuk tangan meriah dan bisik-bisik penuh rasa penasaran dari para tamu undangan. Semua orang mulai membicarakan kejutan luar biasa, apa yang akan diberikan oleh keluarga kaya raya tersebut. Ibu Darmi yang duduk di meja tidak jauh dari posisi Bianca tampak sangat bangga. Ia melambaikan tangannya kepada beberapa tamu kenalannya untuk menunjukkan bahwa dirinya lah otak utama di balik kejutan besar tersebut. Waktu terus berjalan cepat, Bianca menatap jam tangan perak di pergelangan tangan kirinya. Jarum jam menunjukkan pukul 12.00 siang. Hanya tersisa waktu 1 jam lagi sebelum truk pengiriman barang itu tiba. Bianca menyendok hidangan penutup yang disajikan oleh pelayan catering dan memakannya dengan sangat santai. Ia sama sekali tidak merasa gugup atau cemas menghadapi situasi ini. Di sela-sela acara makan siang, Ibu Darmi berjalan cepat menghampiri meja Bianca. Wajah wanita tua itu penuh dengan keringat karena terlalu banyak bergerak ke sana kemari. Namun, matanya memancarkan rasa tidak sabar yang sangat jelas. "Kamu tidak berbohong kan, Bianca?" tanya Ibu Darmi, memastikan secara langsung. Teman-teman arisan ibu sudah sangat penasaran. Mereka ingin segera melihat wujud asli mobil 4 miliar itu. Kamu harus memastikan barang itu datang tepat waktu hari ini. Jika terlambat 1 menit saja, ibu akan memberikan hukuman keras untukmu di rumah nanti. Bianca mengusap mulutnya dengan serbet kain putih yang tersedia di atas meja. Ia menoleh dan menatap mata ibu mertuanya secara langsung tanpa berkedip. "Saya tidak pernah berbohong soal hadiah ini, Ibu," jawab Bianca dengan nada suara yang sangat meyakinkan. Tepat pukul 1 siang, mobil kurir akan berhenti di pintu depan. Semua orang akan melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak hadiah tersebut. Ibu bisa mulai mengumpulkan semua tamu di lobi tepat pada waktunya. Ibu Darmi tersenyum puas mendengar jawaban yang sangat tegas tersebut. Ia segera membalikkan badan, kembali ke kumpulan teman-temannya dan menyombongkan diri lebih keras lagi. Bianca kembali melihat jam tangannya. Jarum jam terus bergerak, pasti mendekati angka 1. Pertunjukan utama akan segera dimulai, dan Bianca sudah menempati kursi penonton paling strategis untuk menyaksikan detik-detik kehancuran keluarga ini. Jam dinding berukuran besar di sudut gedung resepsi akhirnya menunjukkan pukul 1 siang tepat. Suara riuh para tamu yang sedang menikmati hidangan penutup tiba-tiba dihentikan oleh pembawa acara. Semua orang di dalam ruangan itu langsung menghentikan aktivitas mereka. Perhatian 2.000 tamu undangan kini tertuju penuh ke arah panggung utama. Pembawa acara berjalan ke tengah panggung dengan senyum yang sangat lebar. Ia memegang pengeras suara dengan erat dan memberikan isyarat kepada keluarga inti untuk bersiap-siap. "Hadirin sekalian," seru pembawa acara dengan suara yang sangat lantang dan penuh semangat. "Waktu yang sangat kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Saya mengundang Ibu Darmi, Bapak Farhan, serta kedua mempelai kita, Tommy dan Fiona, untuk segera turun dari panggung pelaminan. Mari kita semua bergerak menuju lobi utama gedung ini. Sebuah kejutan terbesar abad ini telah tiba di pintu depan." Suara tepuk tangan yang sangat meriah langsung meledak di dalam gedung tersebut. Ribuan tamu undangan segera beranjak dari kursi mereka masing-masing. Mereka berjalan berbondong-bondong menuju lobi utama yang berlapis lantai marmer mengkilap. Rasa penasaran sangat terlihat jelas di wajah para tamu penting, rekan bisnis, dan kerabat jauh keluarga Farhan. Mereka saling berbisik membicarakan mobil mewah seharga 4 miliar yang dijanjikan oleh Ibu Darmi sejak pagi tadi. Ibu Darmi berjalan paling depan memimpin rombongan keluarga intinya. Wanita tua itu melangkah dengan sangat angkuh. Dagunya terangkat tinggi dan dadanya membusung ke depan. Farhan berjalan tepat di sebelah ibunya sambil terus merapikan letak jas abu-abu mahalnya. Di belakang mereka, Tommy menggandeng tangan Fiona dengan sangat erat. Fiona sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Ia terus tersenyum dan melambaikan tangan kepada para tamu layaknya seorang selebriti yang sedang menyapa penggemar setianya. Sementara itu,
Bianca memilih untuk berjalan di barisan paling belakang. Ia menjaga jarak yang cukup aman dari kerumunan keluarga suaminya. Bianca melipat kedua tangannya di depan dada. Ia menatap ke arah pintu utama dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Tidak ada satu orang pun yang menyadari bahwa wanita bergaun biru gelap inilah sutradara tunggal dari pertunjukan besar yang akan segera terjadi siang ini. Tepat ketika Ibu Darmi tiba di depan pintu kaca utama lobi, sebuah truk logistik berukuran sedang bergerak perlahan memasuki area pekarangan gedung. Truk itu berwarna putih bersih dengan tulisan perusahaan pengiriman di bagian sampingnya. Sesuai dengan instruksi tegas, Bianca pagi tadi, sopir truk itu menghentikan kendaraannya tepat di depan pintu masuk utama, sehingga semua orang dari dalam lobi bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dua orang petugas logistik berseragam rapi turun dari kabin truk tersebut. Mereka berjalan ke bagian belakang truk dan membuka pintu penutupnya secara perlahan. Semua tamu undangan menahan napas mereka. Rasa penasaran memuncak ketika para petugas itu menurunkan sebuah kotak berukuran sangat besar menggunakan alat pembawa barang otomatis. Kotak itu terbuat dari bahan karton tebal berkualitas tinggi dan berwarna putih bersih tanpa corak apapun. Di bagian atas kotak tersebut terdapat sebuah pita merah raksasa yang diikat dengan sangat kuat. Ukuran kotak itu memang sangat besar dan meyakinkan. Tingginya mencapai bahu orang dewasa dan lebarnya hampir menyamai ukuran sebuah mobil sungguhan. Para petugas logistik mendorong kotak besar itu melewati pintu kaca pembatas dan meletakkannya tepat di tengah-tengah lobi utama gedung resepsi. Seorang tamu wanita yang berdiri di barisan paling depan tidak bisa menahan rasa takjubnya. Ia berseru memuji betapa mewahnya kotak hadiah tersebut. Komentar demi komentar bernada pujian terus terdengar dari mulut para tamu undangan lain. Ibu Darmi tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya lagi. Ia segera mengambil alih pengeras suara dari tangan pembawa acara. Ibu Darmi berdiri tepat di sebelah kotak besar itu dan menatap ribuan tamunya dengan pandangan penuh kemenangan. "Perhatian semuanya," ucap Ibu Darmi dengan suara yang menggema di seluruh lobi marmer itu. "Terima kasih sudah menjadi saksi hari bahagia keluarga kami. Kotak besar yang ada di hadapan kalian ini adalah bukti nyata dari kesejahteraan keluarga besar saya. Di dalam kotak ini terdapat sebuah mobil listrik keluaran terbaru seharga 4 miliar rupiah. Ini adalah hadiah pernikahan murni dari keluarga kami untuk menantu kesayangan saya, Fiona." Mendengar namanya disebut, Fiona langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata kebahagiaan palsu menggenang di pelupuk matanya. Ia bertingkah seolah-olah ia sangat terharu dengan kebaikan hati ibu mertuanya. Tommy langsung merangkul pundak istrinya dan mencium keningnya di hadapan semua tamu. Pemandangan drama keluarga itu langsung disambut dengan riuh tepuk tangan memekakkan telinga. Farhan juga tidak mau kalah mengambil panggung di hari penting tersebut. Ia melangkah maju dan berdiri sejajar di sebelah ibunya. Ia mengambil pengeras suara itu dan mulai berbicara dengan nada yang sangat sombong kepada kerumunan tamu. "Sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, saya selalu memastikan adik kandung saya mendapatkan yang terbaik," ucap Farhan penuh percaya diri. "Uang 4 miliar bukanlah jumlah yang besar bagi kami. Keluarga kami selalu mengutamakan kualitas tinggi. Mobil ini dibeli secara tunai tanpa dicicil sepeser pun. Saya harap Fiona bisa merawat mobil ini dengan baik dan menggunakannya setiap hari." Semua tamu undangan kembali memberikan tepuk tangan meriah. Mereka benar-benar percaya dengan kebohongan yang dirangkai sempurna oleh Farhan dan Ibu Darmi. Sementara itu, di sudut ruangan yang tidak terlalu mencolok, Bianca tersenyum sinis. Ia merasa muak mendengar semua kebohongan yang keluar dari mulut suami penganggurannya itu. Farhan berani mengklaim pembelian tunai, padahal ia bahkan tidak sanggup membayar tagihan jas yang sedang ia kenakan. "Nah," seru Ibu Darmi kembali mengambil kendali acara. Ia menunjuk lurus ke arah Tommy dan Fiona. "Anakku Tommy, kamu adalah mempelai pria hari ini. Ibu persilakan kamu untuk membuka kotak hadiah ini sekarang juga. Biarkan semua orang melihat kemewahan sesungguhnya yang telah kita siapkan." Tommy mengangguk cepat. Ia melepaskan jas panjangnya, lalu menyerahkannya kepada Fiona agar bisa bergerak lebih leluasa. Fiona mengikuti langkah suaminya dari belakang dengan napas yang memburu tidak sabar. Semua tamu undangan otomatis memajukan tubuh mereka untuk melihat isi kotak putih tersebut. Ratusan tamu sudah mengeluarkan ponsel pintar mereka untuk merekam detik-detik bersejarah pembukaan hadiah mewah bernilai miliaran rupiah itu.
Petugas logistik yang sejak tadi berdiri siaga di dekat kotak segera membantu Tommy melepaskan pita merah raksasa di bagian atasnya. Setelah pita itu terlepas dan ditarik menjauh, Tommy berjalan ke bagian samping kotak. Ada sebuah area penutup yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga berfungsi sebagai pintu utama boks karton tersebut. Tommy memegang ujung pintu karton tersebut dengan kedua tangannya dengan sangat erat. Jantung Ibu Darmi berdegup sangat kencang. Ia sudah membayangkan kilauan lampu lobi kristal yang memantul pada bodi mobil listrik berwarna putih mutiara pesanan menantunya. Ia membayangkan pujian tiada henti yang akan ia terima dari seluruh kerabat dan pesaing bisnisnya selama 10 tahun ke depan. Ibu Darmi sama sekali tidak menyadari bahwa kotak besar di hadapannya itu bukanlah awal dari kejayaan keluarga, melainkan gerbang menuju kehancuran total bagi seluruh kehormatannya. Farhan memberikan semangat kepada adiknya dengan suara lantang, menyuruhnya segera membuka kotak tersebut. Ratusan lensa kamera ponsel menyorot langsung ke arah tangan Tommy. Bianca menatap tajam dari jarak 10 meter. Jari jemarinya bertaut dengan tenang di depan perut. Ia menghitung mundur di dalam hatinya dengan sangat lambat. 2, 1. Semua penderitaan, bentakan, dan perlakuan semena-mena yang ia terima selama 3 tahun terakhir akan terbayar lunas tanpa sisa. Waktu pembalasan dendam yang paling mutlak telah tiba. Tommy menarik pintu penutup kotak itu dengan kuat hingga terbuka lebar ke arah luar. Pintu karton raksasa itu terbuka lebar dengan suara gesekan yang cukup keras. Tommy melangkah mundur 1 langkah untuk memberikan ruang agar semua orang bisa melihat hadiah yang sangat dibanggakan keluarganya itu. Ratusan lensa kamera ponsel masih merekam dengan posisi lampu kilat menyala terang. Fiona memajukan tubuhnya dengan mata berbinar-binar menantikan kemewahan mutlak yang dijanjikan. Ibu Darmi dan Farhan berdiri tegak dengan dada membusung menunggu tepuk tangan dan sorak-sorai kekaguman dari ribuan tamu undangan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Tepuk tangan itu tidak pernah terdengar. Sorak-sorai kekaguman itu tidak pernah ada. Lobi utama gedung resepsi yang megah itu mendadak hening total. Sangat hening hingga suara napas orang-orang di sekitarnya bisa terdengar dengan jelas. Waktu seolah berhenti berdetak di tempat itu. Di dalam kotak raksasa yang sangat mewah tersebut, tidak ada mobil listrik sungguhan berharga 4 miliar. Di atas lantai karton bagian dalam, terparkir sebuah mobil listrik mainan anak-anak yang terbuat dari bahan plastik. Mobil mainan itu berwarna putih, mengkilap, ukurannya sangat kecil, hanya cukup untuk diduduki oleh balita berusia 5 tahun. Bentuknya memang menyerupai mobil mewah, tetapi sangat jelas itu adalah mainan seharga 3 juta rupiah yang biasa dijual di pusat perbelanjaan biasa. Mata Fiona membelalak lebar. Senyum bahagia di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh raut wajah bingung dan terkejut luar biasa. Ia menoleh ke arah Tommy untuk meminta penjelasan logis. Tommy sendiri berdiri kaku seperti patung batu. Mulutnya terbuka sedikit, namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia menatap mobil mainan itu dengan tatapan kosong, seakan-akan nyawanya baru saja ditarik paksa dari tubuhnya. Ibu Darmi mengerutkan dahinya dengan keras. Ia merasa penglihatannya mulai kabur. Wanita tua itu melangkah maju menerobos Tommy dan Fiona untuk melihat isi kotak itu lebih dekat. Begitu ia berdiri, tepat di depan kotak terbuka tersebut, napasnya seakan tercekat di tenggorokan. Kakinya mendadak terasa lemas tanpa tenaga. Ia menatap nanar pada mainan plastik beroda 4 di depannya. Tidak ada jok kulit asli berwarna coklat gelap. Tidak ada pelek roda keluaran terbaru. Yang ada hanyalah plastik murah yang memantulkan cahaya lampu lobi dengan sangat menyedihkan. Suara bisik-bisik mulai terdengar dari barisan tamu undangan. Ribuan orang yang hadir mulai menyadari bahwa hadiah 4 miliar yang diagung-agungkan oleh keluarga Farhan sejak tadi pagi hanyalah sebuah mobil mainan anak-anak. Beberapa tamu menahan tawa mereka dengan menutup mulut menggunakan tangan. Lensa kamera ponsel mereka kini merekam wajah pucat dan kebingungan keluarga Ibu Darmi tanpa henti. Rekaman memalukan itu dipastikan akan segera menyebar ke seluruh penjuru kota dalam hitungan menit. Para tamu undangan mulai berbicara dengan nada suara yang semakin keras. Seseorang dari barisan tengah secara terang-terangan menertawakan lelucon memalukan tersebut. Suara tawa itu menular dengan cepat. Dalam waktu singkat, lobi utama yang megah itu dipenuhi oleh suara tawa merendahkan dan cibiran dari ribuan orang. Mereka menertawakan kesombongan Farhan dan keangkuhan Ibu Darmi yang ternyata hanya omong kosong belaka. Fiona merasa wajahnya panas seperti terbakar. Ia menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangannya,
karena tidak sanggup menahan rasa malu yang menghancurkan harga dirinya. Teman-teman perempuannya yang sejak tadi memujinya kini pasti sedang menertawakan kebodohannya secara diam-diam. Gaun pengantin mewah yang ia kenakan kini terasa seperti kostum badut yang sengaja dipakai untuk menghibur ribuan tamu. Fiona menatap Tommy dengan tatapan penuh kebencian. Keluarga pria itu telah menipunya mentah-mentah dengan janji kekayaan palsu. Farhan merasa darahnya mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia tidak bisa menerima penghinaan ini di depan rekan bisnis dan teman-temannya. Wajahnya berubah menjadi sangat merah karena amarah dan rasa malu yang bercampur aduk menjadi satu. Ia melangkah cepat mendekati kotak tersebut. Niat awalnya adalah untuk menendang mobil mainan itu hingga hancur berkeping-keping berserakan di lantai. Namun sebelum kakinya sempat melayang, pandangan matanya tertuju pada sebuah benda yang diletakkan tepat di atas kursi plastik mobil mainan tersebut. Sebuah map tebal berwarna merah menyala tergeletak di sana. Map itu terlihat sangat mencolok dan kontras dengan warna putih mobil mainan. Tangan Farhan yang bergetar karena emosi perlahan meraih map merah tersebut. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dan mengancam hidupnya. Ia membuka sampul depan map itu di hadapan ribuan pasang mata yang masih terus memperhatikannya. Lembar pertama dari dokumen di dalam map itu menggunakan kertas resmi dengan stempel pengadilan agama yang sangat besar dan jelas. Mata Farhan membaca baris pertama dokumen tersebut. Ada tulisan berhuruf kapital yang dicetak tebal di bagian atas kertas. Tulisannya berbunyi, "Surat gugatan cerai." Jantung Farhan berdegup sangat kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia membaca baris selanjutnya dengan tangan yang semakin gemetar hebat. Nama penggugat yang tertera di sana adalah nama istrinya sendiri, Bianca, sedangkan nama tergugat yang tercetak jelas di bawahnya adalah namanya, Farhan. Kertas resmi itu menyatakan bahwa Bianca secara sah telah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan penelantaran ekonomi secara mutlak dan tekanan psikologis berat dari pihak suami beserta keluarga suami. Farhan membaca bagian lampiran yang menjelaskan bahwa ia tidak pernah memberikan nafkah selama 3 tahun penuh. Dokumen itu juga memuat bukti rekaman paksaan dari ibunya yang meminta mobil listrik 4 miliar. Semua kebusukan dan kemalasannya terpampang nyata di atas lembaran kertas putih berstempel resmi tersebut. Kaki Farhan tidak mampu lagi menopang tubuhnya dengan baik. Ia mundur satu langkah dengan wajah yang pucat pasi, seolah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Kesombongannya hancur tanpa sisa dalam hitungan detik. Ibu Darmi yang melihat perubahan drastis pada wajah anak sulungnya, segera merebut map merah itu secara paksa dari tangan Farhan. Wanita tua itu memakai kacamata bacanya dengan tergesa-gesa, matanya menyapu deretan tulisan di atas kertas dokumen pengadilan tersebut. Saat ia membaca kata gugatan cerai dan melihat daftar alasan yang mencantumkan namanya secara spesifik sebagai pihak yang memeras menantunya, mata Ibu Darmi melotot tajam. Ia menyadari arti penuh dari map merah ini. Bianca tidak hanya menolak membelikan hadiah mewah, Bianca telah membuang Farhan, membuang keluarga ini, dan membeberkan semua rahasia kebusukan mereka secara hukum negara. Tanpa uang Bianca, keluarga ini tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak akan bisa membayar tagihan gedung yang sangat mahal ini. Mereka tidak akan bisa melunasi utang lintah darat sebesar 500 juta. Mereka tidak akan bisa membayar jas abu-abu perak yang dipakai Farhan hari ini. Kenyataan pahit itu menghantam kepala Ibu Darmi bagaikan bongkahan batu besar. Rasa malu yang luar biasa dan ketakutan akan tumpukan utang membuat akal sehatnya langsung hilang seketika. Ibu Darmi meremas kertas dokumen pengadilan itu dengan sangat kuat. Ia menatap sekeliling lobi. Ribuan tamu sedang menatapnya dengan pandangan merendahkan dan penuh cibiran. Teman-teman arisannya saling berbisik sambil menunjuk secara langsung ke arahnya. Tidak ada jalan keluar dari panggung rasa malu ini. Wanita tua itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Sebuah teriakan histeris melengking keluar dari tenggorokannya. Suara teriakan itu menggema sangat keras membelah lobi gedung resepsi yang mewah tersebut. Ibu Darmi berteriak frustrasi sambil memukul-mukul dadanya sendiri. Ia menangis dengan suara keras layaknya anak kecil. Penampilan mewahnya dengan kebaya brokat dan perhiasan emas kini terlihat sangat menyedihkan. Pesta mewah yang ia rancang dengan utang itu telah resmi berubah menjadi panggung eksekusi yang paling menyakitkan bagi harga dirinya. Dari sudut ruangan yang tidak menjadi pusat perhatian, Bianca berdiri dengan sangat tegak.
Ia menyaksikan seluruh perubahan raut wajah keluarga suaminya itu dengan rasa puas yang tidak terhingga. Ini adalah karya seni terbaik yang pernah ia ciptakan sepanjang hidupnya. Ia melihat bagaimana kebohongan yang dirangkai bertahun-tahun hancur berkeping-keping hanya oleh sebuah mobil mainan berbahan plastik dan beberapa lembar kertas pengadilan. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalam hatinya. Mereka berhak mendapatkan setiap detik rasa sakit dan rasa malu ini. Suara teriakan histeris Ibu Darmi masih menggema di lobi utama gedung resepsi. Ribuan tamu undangan kini, secara terang-terangan menunjuk ke arah panggung memalukan tersebut. Beberapa petugas keamanan gedung mulai bersiaga karena suasana semakin tidak terkendali. Di tengah semua kekacauan itu, Bianca melangkah maju dari posisinya di sudut ruangan. Ia berjalan dengan sangat tenang dan percaya diri melewati kerumunan tamu yang sedang kebingungan. Gaun biru gelapnya terlihat sangat kontras dengan kepanikan yang melanda keluarga suaminya. Begitu Bianca tiba di dekat kotak raksasa tersebut, beberapa kerabat Farhan yang menyadari kehadirannya langsung memberikan jalan. Bianca menatap ibu mertuanya yang sedang menangis tersedu-sedu di lantai marmer. Ia kemudian beralih menatap Farhan yang masih mematung dengan wajah pucat dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Bianca mengambil pengeras suara yang terjatuh di lantai tepat di sebelah kaki Farhan. Ia menghidupkan kembali tombol pengeras suara tersebut dan bersiap mengambil alih seluruh perhatian di ruangan itu. "Selamat siang kepada seluruh tamu undangan yang hadir," ucap Bianca dengan nada suara yang sangat jelas dan tegas. Suaranya membelah kebisingan lobi hingga membuat semua orang seketika terdiam dan menoleh ke arahnya. "Nama saya Bianca. Saya adalah wanita yang baru saja menggugat cerai laki-laki bernama Farhan yang berdiri di hadapan Anda semua saat ini." Bisik-bisik para tamu kembali terdengar. Namun mereka menahan diri untuk mendengarkan kelanjutan ucapan Bianca. Farhan mencoba membuka mulutnya untuk menghentikan Bianca, tetapi lidahnya terasa sangat kaku. Ketakutan yang amat besar telah melumpuhkan seluruh saraf di tubuhnya. "Saya berdiri di sini untuk meluruskan satu fakta penting," lanjut Bianca sambil berjalan memutari mobil mainan plastik tersebut. "Seluruh kemewahan yang Anda lihat di gedung ini hari ini adalah kebohongan mutlak. Keluarga ini tidak memiliki kekayaan sama sekali. Selama 3 tahun terakhir, Farhan tidak memiliki pekerjaan dan tidak pernah memberikan nafkah 1 rupiah pun. Saya yang membiayai seluruh kebutuhan hidup mereka, mulai dari makan sehari-hari hingga tagihan listrik rumah." Mata para tamu undangan membelalak lebar mendengar pengakuan tersebut. Rekan-rekan bisnis Farhan yang sempat percaya dengan kesombongannya, kini menggelengkan kepala dengan ekspresi jijik. Puncaknya terjadi beberapa hari yang lalu, jelas Bianca tanpa ragu. "Ibu Darmi dan Farhan memaksa saya secara sepihak untuk membelikan mobil listrik seharga 4 miliar sebagai hadiah pernikahan untuk adik ipar saya. Mereka mengancam dan membentak saya di hadapan keluarga besar mereka sendiri. Oleh karena itu, saya memberikan hadiah yang paling pantas untuk keserakahan mereka, sebuah mobil mainan seharga 3 juta rupiah dan surat gugatan cerai." Bianca kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu dan memberikan fakta terakhir yang paling menghancurkan. "Pesta mewah dengan ribuan karangan bunga, catering mahal, dan gedung megah ini murni dibiayai menggunakan uang utang," tegas Bianca. "Ibu Darmi meminjam uang ratusan juta rupiah dari rentenir lintah darat kelas kakap dengan jaminan palsu. Jas abu-abu seharga 30 juta yang dipakai Farhan hari ini juga merupakan hasil utang dengan bunga tinggi. Mereka mengira saya akan membayar semua tagihan itu. Namun mulai hari ini, secara hukum saya sudah memisahkan seluruh harta dan aset pribadi saya. Saya tidak akan mengeluarkan sepeser pun untuk menutupi gaya hidup palsu keluarga ini." Penjelasan Bianca menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan seluruh harga diri keluarga Farhan. Fiona yang berdiri tidak jauh dari Bianca langsung melepaskan rangkulan Tommy secara kasar. Wajah wanita muda itu memerah menahan amarah yang luar biasa. Ia merasa telah ditipu habis-habisan oleh keluarga pembohong ini. Fiona mencopot paksa tiara berlian imitasi dari kepalanya dan membantingnya ke lantai hingga patah. "Kalian keluarga penipu," teriak Fiona tepat di depan wajah Tommy. "Aku mengira aku menikah dengan pria kaya raya yang bisa menjamin masa depanku. Ternyata kamu hanya pengangguran miskin yang hidup dari uang hasil kerja keras kakak iparmu. Aku tidak sudi menjadi bagian dari keluarga yang dipenuhi utang rentenir. Pernikahan ini batal detik ini juga." Tommy mencoba meraih tangan Fiona untuk menenangkannya, namun Fiona menepisnya dengan sangat keras.
Kedua orang tua Fiona yang juga merasa sangat malu dan marah, segera maju menjemput putri mereka. Mereka menarik Fiona pergi meninggalkan lobi gedung resepsi. Saat itu juga, rombongan keluarga besar Fiona mengikuti dari belakang dengan wajah penuh kekecewaan, meninggalkan Tommy yang hanya bisa menunduk menahan tangis kehancuran. Ibu Darmi yang mendengar jumlah utangnya dibeberkan ke publik dan melihat pernikahan anak bungsunya batal, tidak sanggup lagi menahan beban pikiran tersebut. Pandangannya menggelap seketika. Tubuhnya limbung ke belakang dan ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di atas lantai marmer lobi. Beberapa kerabat berusaha menoloknya, namun sebagian besar justru menjauh karena tidak ingin ikut campur dengan urusan utang piutang lintah darat. Melihat kehancuran yang terjadi di depan matanya, Farhan tiba-tiba menjatuhkan dirinya berlutut tepat di hadapan Bianca. Pria arogan itu kini menangis terseduh-seduh layaknya seorang pecundang. Ia memegang ujung gaun Bianca dengan kedua tangannya yang gemetar. "Bianca, tolong maafkan aku," mohon Farhan dengan suara putus asa. "Tolong tarik kembali gugatan cerai ini. Tolong bayar semua utang-utang ibuku. Rentenir itu pasti akan menghabisi nyawa kami jika uang 500 juta itu tidak dikembalikan bulan depan. Aku berjanji akan mencari pekerjaan besok pagi. Tolong jangan tinggalkan aku seperti ini." Bianca menunduk menatar suaminya dengan pandangan dingin. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh dari mata Bianca. Semua rasa cintanya sudah mati, tergantikan oleh rasa muak yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia menarik ujung gaunnya dengan kuat hingga pegangan Farhan terlepas. "Janji itu sudah terlambat 3 tahun, Farhan," jawab Bianca datar. "Kamu dan ibumu selalu menganggap kebaikanku sebagai kelemahan yang bisa terus kalian peras. Sekarang kalian harus bertanggung jawab atas keserakahan kalian sendiri. Hadapi rentenir itu tanpa uangku. Surat panggilan sidang sudah ada di tanganmu. Kita akan bertemu lagi di pengadilan." Bianca membalikan badannya. Ia berjalan membelah kerumunan tamu yang secara otomatis memberikan jalan untuknya. Langkah kakinya sangat mantap. Ia keluar dari pintu utama gedung resepsi tersebut menuju tempat mobilnya diparkir. Udara siang itu terasa sangat segar saat menyentuh wajahnya. Bianca masuk ke dalam mobilnya dan menyalakan mesin. Ia melajukan kendaraannya meninggalkan area gedung resepsi tanpa menoleh ke belakang sama sekali. Di dalam gedung, situasi semakin kacau. Pihak pengelola gedung dan catering mulai menagih sisa pembayaran acara kepada Farhan yang masih menangis di lantai. Beberapa tamu yang merupakan utusan dari rentenir mulai menelepon bos mereka untuk melaporkan bahwa keluarga Darmi telah bangkrut dan tertipu. Kehancuran keluarga pemeras itu kini sudah tidak bisa dihindari lagi. Sementara itu, Bianca berkendara dengan senyum tulus yang mengembang di bibirnya, menyambut kehidupan baru yang damai dan merdeka dari segala bentuk penindasan.